Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiah Aladawiyah dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah terkait ujian akhir semester saya. Baik, makalah saya ini berjudulkan studi kasus minuman Maison pada perusahaan PT Aqua Golden Mississippi. Selanjutnya, profil PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua sendiri didirikan pada tahun 1973 di Indonesia. Ide mendirikan perusahaan AMDK timbul ketika Tirto bekerja sebagai pegawai Pertamina. Tirto kemudian mengetahui bahwa tamu-tamunya yang berasal dari negara barat tidak terbiasa meminum air minum yang direbus, tetapi air yang telah disterilkan. Tirto mendirikan pabrik pertamanya di Ponorogo, Bekasi, dan menamai pabrik itu Golden Mississippi dengan kapasitas produksi 6 juta liter per tahun. Selanjutnya, kasus minuman Maison ini, yaitu Maison merupakan minuman isotonik dan bergizi dengan rasa leci dan jeruk nipis, serta menggunakan kemasan botol plastik. Maison diluncurkan pada tahun 2005. Produk ini mengandung Hydromax, vitamin C, dan zat elektrolit. Hydromax membantu karbohidrat menjadi energi bagi tubuh manusia. Lalu, isu bahan berbahaya juga dihadapi oleh Maison. Masyarakat percaya bahwa Maison merupakan produk yang mengandung bahan pengawet berbahaya dan tidak mencantumkan bahan utamanya. Informasi palsu atau hoax dalam hal ini tersebar melalui media sosial, khususnya Facebook dalam bentuk video. Berita, status tertulis dari pengalaman seseorang, email dan diskusi grup Kaskus dan mail list. Efek media sosial dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, informasi yang tidak terkendali menyebabkan ketidakpastian. Aliran pesan gratis tidak disaring dan penerima mengirim ulang semua pesan berpuan. Hoax adalah informasi palsu tanpa sumber daya tertentu dan disebarkan melalui internet. Setiap sektor bisa menjadi sasaran hoax terkecuali bisnis dan industri. Mereka tidak menghindari ketika berita menyebar oleh pengguna media sosial. Selanjutnya, strategi yang disarankan yaitu humas suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menciptakan citra umum yang sejalan dengan kegiatan perusahaan baru. Dalam hal terjadi kesalahpahaman terhadap goodwill perusahaan yang mengancam hubungan antara perusahaan dan publik, maka humas berfungsi untuk memperbaikinya. Selain itu, tujuan humas adalah mengelola isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan perusahaan. Sejalan dengan fungsinya, humas harus mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai masalah yang mempengaruhi perusahaan. Seorang petugas humas memiliki strategi untuk menjalankan rencananya. Selanjutnya, dalam mengatasi masalah hoaks, yaitu perusahaan menerapkan beberapa strategi. Perwakilan Maison sendiri belum bisa menyampaikan pernyataan tersebut karena tim internal masih melakukan penyelidikan. Perwakilan Maison hanya meyakinkan bahwa selama tidak ada perubahan rasa dan aroma, sehingga Maison aman. Meski demikian, pihaknya mempersilahkan bagi yang menemukan tutup botol pecah untuk menghubungi hotline servisnya untuk segera diinvestigasi. Investigasi juga dilakukan oleh produser Maison untuk mengetahui penyebab kasus tersebut. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi karena konsumen telah mengajukan kasus tersebut ke pengadilan dan tetap tidak membuahkan hasil. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Indonesia menyatakan bahwa semua merek terdaftar aman untuk dikonsumsi. Lembaga ini mengklarifikasi bahwa berdasarkan audit tidak ada kandungan yang buruk. Lalu, karena kesehatan dinobatkan sebagai penggerak tren dan inovasi paling signifikan di pasar makanan dan minuman global, ada baiknya bagi produsen minuman sehat, terutama bagi produsen minuman isotonik, untuk mendesain kemasannya agar terlihat sehat. Dalam hal ini seharusnya, setelah klarifikasi kasus Maison dikeluarkan, tim humas membuat desain dan logo yang baru dan menarik. Logo dan font yang sederhana lebih disukai membuat konsumen tidak hanya fokus pada logo. Komposisi warna yang tepat juga penting.
Untuk menekankan nilai kesehatan, seharusnya gunakan warna cerah untuk keseluruhan suasana kemasan. Manfaat dari strategi tersebut yaitu agar masyarakat dapat tertarik kembali dengan produk Maison. Masyarakat melupakan kasus hoaks yang dialami Maison dan produk Maison tidak mengalami kegagalan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu alasan produk Maison gagal adalah karena penyebaran informasi yang salah bahwa Maison adalah minuman berbahaya. Lalu, strategi yang dapat diterapkan adalah exposure kehati-hatian dan interpretasi agar produk yang tidak ada yang gagal. Terima kasih. Saya Rubiah Haladawiyah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.